menyampaikan pertanyaan teman. Pertanyaan pertama terkait dengan dosa jariyah. Bagaimana pandangan agama, apakah ada yang dinamakan dengan dosa jariyah itu? Yang kita kenal ada sedekah jariyah. Nabi SAW bersabda, anak Adam itu apabila meninggal, inqata'a amaluhu, putus amal kebaikan atau keburukan, habis dah. Illa min thalath, kecuali 3. Anak yang saleh mendoakan, ilmu yang bermanfaat, atau sedekah yang mengalir kebaikannya kepada orang lain. Jadi kalau kita mengkiaskan dosa ini jariyah atau sedekah jariyah itu dengan dosa jariyah, itu qiyas ma'al fariq. Artinya pengiasannya tidak sesuai. Kenapa? Karena dalam Islam yang pertama, kebaikan itu Rasulullah SAW bersabda, man hamma bihasanatin falahu ajr, man amila bihasanatin falahu asyru amthaliha, wa man hamma bihasanatin falahu ajr, wa man hamma bisayyi'atin wa lam ya'mal biha lahu ajr, wa man amila sayyi'atan falahu wizr. Barang siapa melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Dan barang siapa ingin melakukan saja, bergegas ingin melakukan tapi tidak jadi, dapat pahala 1. Nah, atau orang itu ingin melakukan dosa tapi dia urung, wah nggak jadi, udah dapat pahala. Nah, kalau melakukan dosa dia lakukan cuma 1. Nah, jadi tidak ada kesamaan antara kebaikan dengan keburukan. Terus dalam keburukan tidak ada orang lain menanggung dengan dosa orang lain. Tidak ada seseorang menanggung dosa orang lain. Allah Ta'ala berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Bagaimana dengan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila bih, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruhu wizru man amila bih. Bagian pertama, man sanna fil islami sunnatan hasanah, itu hadis yang sahih. Tapi bagian keduanya, man sanna sunnatan sayyi'atan, itu dhaif hadisnya. Nah, lalu difahami juga andai kata itu bisa kita ambil, karena dhaif nggak diambil. Andai kata diambil, maka yang dimaksud kita harus berusaha jangan menjadi teladan dalam keburukan. Jadi bukan dosanya yang berlipat ganda terus-terusan gara-gara dia misalnya punya pemikiran sesat, maka dia tanggung terus dosa orang-orang yang mengikutinya, orang yang melakukannya, seperti misalnya yang mengaku nabi, Mirza Ghulam Ahmad, terus pengikutnya Al-Qadiani itu semuanya Ahmadiyah, semuanya itu dia menerima terus dosanya, enggak jawabannya. Tapi dia menjadi pemegang benderanya. Dia memang berbeda dosanya dibandingkan dosa yang lain. Jadi dalam dosa, kalau bagi orang beriman, nah lain lagi. Kalau dalam dosanya orang beriman, maka orang yang beriman itu berbeda daripada pendapat Mu'tazilah Khawarij. Orang melakukan dosa besar, meninggal dunia tanpa tobat dalam melakukan dosa besar, taruhlah membunuh misalnya, atau berzina. Berzina itu kan ada akibatnya. Akibatnya hamil perempuannya, melahirkan tanpa ayah, malunya dia, malu keluarganya, anak ini malu menanggung hidupnya dan sebagainya. Nah, andai kata orang ini berzina atau meninggal dunia tanpa bertobat, bagaimana keadaan dia? Pendapat Khawarij, dia kekal di neraka. Pendapat Mu'tazilah, dia manzilah baina manzilatain, surga enggak, neraka enggak, tengah-tengah. Tapi kalau dia meninggal, wafat, masuk neraka. Tapi ahli sunnah jamaah berpendapat tidak. Orang yang beriman dalam dosa besar, dia dalam 2 keadaan.
Keadaan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia masuk surga. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maha adilnya ingin menghukumnya, maka dia dihukum di neraka sesuai dengan dosanya. Nanti dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan dia surga. Kenapa dia masuk surga? Karena dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga dari hadis-hadis ini, dari ayat-ayat Al-Quran ini, saya menyimpulkan tidak ada istilahnya dosa jariyah, tapi yang ada sedekah jariyah. Karena dosa tidak ada orang lain menanggung orang lainnya. Dan tentunya tidak adil kalau ayahnya preman, lalu anaknya kita tuduh preman juga. Wih, hati-hati itu anaknya preman. Nah, tentu tidak kita zalim kalau menyatakan dia hasil daripada waladun salihun, kan? Ini bukan waladun salihun, waladun talihun. Karena ayahnya preman, terus anaknya jadi preman juga. Maka jawabannya ayahnya tidak bertanggung jawab atas segala itu. Wallahu a'lam.